Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, semangat banget nih kayaknya Pak Ihsan ya. Kayaknya saya Semangat. merasanya kayaknya nih di sini aura seminar ya, ada 200-an orang nih kan, udah 242 orang, luar biasa ya. Masya Allah. Ini kayaknya calon-calon miliarder berikutnya nih Pak Ihsan ya. Amin. Amin ya. Amin. 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 Pokoknya stay sampai akhir nanti biar feel-nya semakin dapet ya. Sayang banget kalau nggak simak sampai akhir pokoknya gitu ya Pak Ihsan ya. Ya, betul sekali biar dapat lebih mantap ya Bu. Insya Apa sih sebenarnya motivasi terbesar oleh Bu Cica nih ya? Oke, baik. Bismillah, saya langsung mulai aja ya, Pak Ihsan ya. Oke. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih mitra-mitra SR12 dan juga tentunya Pak Ihsan dan juga SR12 University yang sudah memfasilitasi kita untuk belajar siang hari ini ya. Luar biasa, saya lihat dulu nih wajah-wajahnya dulu nih ya. Wah, nih baru biar saya kayak bicara langsung sama orangnya nih. Wah. Ini kayaknya banyak mitra C Kasut nih saya lihat nih. Familiar nih kayak mukanya. Ya, salam kenal semuanya mitra SR12 ya. Hari ini kita ada Zoom untuk semua mitra SR12 bukan hanya untuk tim saya saja. Nah, nama saya adalah Cica Kuswaya binti Edison. Nah, jadi biasa saya singkat sebagai Cicake. Nah, saya istri dari Coach Robi Habibi. Saya ibu dari 3 orang anak. Benar tadi kata Pak Ihsan, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang ketika memulai SR12, saya beranak 2 dan kecil-kecil. Yang pertama, anak pertama umur 4 tahun, anak kedua umur 2 tahun. Nah, singkat cerita, di awal mula saya mulai SR12 itu berawal dari perintah suami untuk saya melakukan perawatan. Nah, mungkin yang sudah menonton video Master Distributor di YouTube, mungkin sudah sedikit saya kupas ya, bahwa saya memulai SR12 ini dimulai dari saya ingin perawatan, disuruh sama suami. Nah, yang pertama saya nurutin nih kata suami, perawatan dong yang biar mukanya cerah gitu ya. Karena saya dulu punya flek-flek di wajah. Nah, ketika itu tahun 2018 Januari. Nah, pilihan saya saat itu jatuh kepada SR12 karena saya sering lihat postingan dari mentor dan leader saya, yaitu distributor Helena Marin dan juga Kak Titin Nurhayati. Kebetulan kita satu circle, jadi saya percaya dengan mereka bahwa apa yang mereka jual itu bagus. Nah, jadi saya pesanlah produk SR12 senilai 700.000 kepada leader saya Kak Titin Nurhayati. Niatnya bukan menjadi mitra SR12 karena saya diberikan uang oleh suami itu untuk uang perawatan, bukan uang bisnis. Ya. Jadi di bulan Januari itu saya belanja senilai itu untuk perawatan buat muka saya yang flek hitam, lipstick saya dan juga deodoran, manjakani semuanya. Singkat cerita, 5 bulan kemudian saya sangat terbantu dengan produk SR12 ini. Waktu itu baru ada 40 produk SR12. Jadi saya terkesan gitu, ada ya produk lokal kok bagus banget ya. Biasanya mohon maaf ya, saya dulu tuh kan karena saya ibu rumah tangga, biasanya pagi-pagi tuh saya nyuci. Nah itu saya belum mandi jam 9, jam 10 tuh saya udah nggak nyaman dengan bau tubuh saya sendiri, udah ketek basah, bau pula gitu ya. Nah itu tiba-tiba ketika saya pakai SR12 itu, saya ada waktu itu nggak mandi tuh sampai zuhur. Terus saya nyaman banget gitu, kok saya nggak bau badan gitu ya. Karena kan saya pemakan segala ya, jadi kalau nggak pakai deodoran tuh nggak nyaman gitu. Di situ saya sangat terkesan, ada loh produk SR12 itu sebagus ini. Nah, setelah saya yakin produk SR12 ini kayaknya worth it untuk saya jual, dan juga ada dorongan gitu loh untuk melakukan bisnis SR12 itu murni dari hati saya ingin sekali menolong orang tua saya di kampung. Jadi ini yang menjadi dasar. Nah, kenapa cerita ini saya ceritakan? Karena niat ini adalah Google Maps pertama kita untuk mencapai tujuan kita. Kalau kita mau ke Bandung, ke Bali, itu nggak boleh kita pesan tiketnya salah, ya nggak? Teman-teman mau terbang dari Jakarta ke Jayapura, pesan tiketnya Jakarta-Bandung, itu nggak akan nyampe itu ke Jayapura, ya nggak? Karena apa?
titik yang harus kita pesan itu harus sama, harus sesuai. Nah, itulah niat itu kita harus benar di awalnya supaya apa? Kita sampai kepada tujuan akhir kita apa. Kalau di SR12 tujuan akhir teman-teman adalah pengen sukses, pengen membantu banyak orang, ya setelah niat itu sebagai tujuan akhir yang akan nanti membawa kita sampai kepada sana. Bukan ingin menjadi orang kaya raya gitu ya, punya banyak duit, beli tas Hermes misalnya kayak gitu. Jadi bukan itu tujuan kita berbisnis. Nah, lalu kemudian ketika saya yakin menjalankan bisnis SR12 ini, saya minta izin dengan suami saya. Saya bilang, boleh nggak saya bisnis dari rumah, mulai bisnis SR12. Suami saya ketawa aja gitu ya. Karena apa? Sebelumnya beliau sudah menjalankan menawarkan saya banyak bisnis. Ya. Suami saya itu senang bisnis memang orangnya, Coach Robi ya. Jadi dia minta KTP saya lah, daftar MLM ini, MLM itu, karena memang beliau senang gitu ya. Dan waktu itu beliau bisnisnya adalah warung kopi. Nah, saya bukan mendapat support, tapi mendapat bulian gitu ya. Yang benar katanya, yang ngurus rumah aja belum tentu benar, apalagi mau ngurus bisnis gitu kan. Terus emang kamu udah yakin? Selama ini kan diajakin bisnis, pokoknya digituin. Jadi saya mau bilang bahwa buat teman-teman yang hari ini belum mendapatkan dukungan dari pasangannya, jangan menyerah. Karena bisa jadi bukan pasangan kita tidak support kita, komunikasi kita lah yang belum baik kepada pasangan kita sehingga dia belum bisa mensupport kita. Nah, singkat cerita saya komunikasikan lagi dengan suami saya, alhamdulillah, bahkan beliau sangat support, malah memberikan modal saya waktu itu menjadi agen. Nah, jadi 1 Juni 2018, tadi kan pakai produk mulai Januari 2018. Nah, 1 Juni 2018 itu saya memutuskan jadi agen. Karena kata Coach Robi gini, simple. Kalau mau bisnis jangan tanggung-tanggung. Jadi saya sebelumnya itu sudah subagen 3 hari belanja ke Kak Titin. Ya, belum habis itu belanjaan subagen saya, 3 hari kemudian kata suami saya, naik kamu jadi agen katanya. Buat apa kamu dikit-dikit barang kurang, dikit-dikit barang kurang, mending kamu stok barang sekalian. Kalau kamu serius berbisnis. Nah, ini pelajaran keduanya ya Pak Ihsan dan teman-teman ya. Bahwa ketika kita sudah menemukan satu niat, fokus untuk berbisnis, yang kedua adalah kita harus yakin stok barang. Nah, ketika saya menjadi agen, stok barang itu waktu dulu itu 11 juta katalog ya. Dulu ketika 6 tahun yang lalu itu bukan 25 juta katalog, tapi 11 juta katalog. Itu banyak sekali produknya. Saya bingung gitu ya. Ini jualnya kemana ya? Saya polos lah gitu nanya sama suami saya, yang ini jualnya kemana ya? Ya, lagi-lagi diketawain gitu ya. Kamu udah minta bisnis, sekarang nanya jualnya kemana? Kamu yang serius dong gitu. Ini duit loh gitu kan. Iya juga ya gitu. Jadi akhirnya kita diskusi, ya udah kamu bisanya jualan di mana? Paling di Facebook ya. Ya udah di Facebook aja gitu. Fokus aja di Facebook. Nah, singkat cerita, saya jualan di Facebook. Apa yang saya lakukan di Facebook itu? Saya live Facebook. Saya selalu posting di Facebook, saya selalu bikin copywriting, tulis status di Facebook. Kapan aja waktunya Kak? Pagi, siang, sore, malam. Di Facebook saya selalu cantumkan nomor WA saya tapi manual. Kalau sekarang ada Linktree ya, gampang ya. Tinggal klik link. Kalau dulu saya cantumkan dengan manual. Jadi waktu itu saya dapat pesan dari suami apa? Kalau kamu mau bisnis jangan setengah-setengah. Nah, ini pelajaran berikutnya ya. Setelah punya keyakinan yang benar, punya niat yang benar, minta izin suami, lalu kemudian stok produk, kita harus totalitas dan tidak boleh setengah-setengah. Totalitas ini apa? Apa aja yang bisa kamu lakukan gitu loh. Jangan setengah-setengah, aku nanti sukses nggak ya? Kayaknya di sebelah udah ada yang join SR nih. Di situ udah ada yang jadi distributor nih. Ntar aja deh gimana ya? Jadi dia bikin keraguannya sendiri. Nah, itu nggak boleh. Kalau suami saya selalu mengajarkan apa? Jangan lihat orang lain, tapi lihat potensi diri kamu sendiri. Jadi saya cuma jualan di Facebook, ya udah saya nggak bisa jualan di Shopee ya Pak Ihsan ya. Sampai sekarang pun saya masih kagok Shopee ya. Ya udah saya fokus di satu media sosial yang di sana saya selalu invite teman-teman lama saya. Jadi teman kuliah, teman organisasi, teman
circle, terus teman-teman pengajian, teman-teman di Bengkulu. Alhamdulillah qadarullah ya, setiap hari itu ada yang nanya, ada yang nolak gitu ya. Bahkan pengalaman saya itu ada yang chat 3 hari konsultasi sama saya manjakani, tapi dia tidak beli-beli sampai hari ini. Saya sudah luangkan waktu 3 hari untuk melayani konsultasi dia tentang manjakani, tentang rumah tangga dia. Waduh, saya bilang nggak bisa nih. Tapi saya lagi-lagi diuji hati saya. Tapi kata suami saya, udah bisnis itu menolong orang. Bisnis itu membantu orang. Kalau kamu siap bisnis, berarti kamu siap meluangkan waktu kamu untuk orang lain. Ya sudah, akhirnya saya tidak anggap itu. Nah, akhirnya apa? Diganti dengan orang lain yang kemudian datanglah agen baru. Di sini mungkin ada distributor saya Elva Nurhuda, Elsa Wijayanti, Kak Rina Fatima Sari. Itu adalah mitra-mitra awal saya, Kak Etika. Itu adalah mitra-mitra awal ketika saya menjadi agen. Terus juga ada Bu Zulfalinda juga, guru saya yang usianya saat itu 56 tahun menjalankan bisnis SR12. Telepon saya, Cak, bisnis apa itu, Cak, katanya. Ini Bu, ya udahlah, Cak. Nanti kapan Cica ke Bengkulu, Ibu mau gabung lah, katanya gitu. Benar, ketika saya ke Bengkulu, beliau gabung jadi agen. Saya bingung banget, ketika di Bengkulu itu pertama kali, saya gabung itu Juni 2018, ketika Coach Robi bilang, udah kamu bikin seminar ke Bengkulu. Ya udah saya atur acara, saya atur tiket, saya bikin acara di Bengkulu itu. Yang hadir cuman 42 orang itu di bulan November 2018. Jadi 4 bulan setelah saya gabung SR12. Jadi apa yang saya lakukan adalah totalitas. Jadi urus anak saya lakukan gitu ya. Bahkan saya pernah tidur itu cuma berapa jam aja malam hari itu. Karena malam hari itu saya harus bikin konten, copywriting, mencari gambar-gambar, mencari redaksi tulisan buat saya posting besok di Facebook. Qadarullah teman-teman. Dengan kesungguhan dan totalitas itu Allah memudahkan saya. Apalagi di 3 bulan pertama saya gabung itu suami saya suruh saya pulang kampung. Ya. Pulang kampung ini positif ya, bukan dipulangkan ya. Pulang kampung ini maksudnya suami saya suruh minta ridho orang tua saya. Kebetulan waktu itu ayah saya masih ada, pulang aja kamu ke kampung, kata suami saya, nanti orderan saya bantu urus. Minta ridho sama orang tua bahwa kita mau usaha gitu. Saya bawa 2 anak saya ke kampung, saya cium tangan kedua ibu bapak saya bilang, Pak, Mak, Cica mau usaha. SR12 namanya, ini produknya saya bawa gitu ya. Di situ saya merasakan energinya, bahwa setelah kita mendapatkan ridho pasangan kita, kita harus pastikan mendapatkan ridho dari orang tua kita dan mertua kita. Disinilah perannya. Tidak boleh kita merasa bisnis itu ya cuma soal jualan, menurut saya tidak ya. Bisnis itu bukan hanya soal jualan, tapi bisnis itu adalah muamalah. Muamalah itu apa? Hubungan kita dengan orang lain. Efeknya apa? Orang lain itu membeli dagangan kita. Efeknya apa? Ya kita dapat uang dari situ, dapat untung dari sana. Jadi bisnis itu bukan hanya soal kita dengan pedagang atau kita menjual produk, tidak sesimpel itu kalau menurut saya ya. Tapi muamalah kita. Maka orang yang tidak bisa bermuamalah, orang yang tidak bisa bersilaturahmi, orang yang tidak bisa berkomunikasi, orang yang tidak bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain, tidak akan maju bisnisnya. Mau bisnis apapun orang nggak akan suka sama dia, ya nggak? Kenapa dulu saya gampang memasukkan SR12 di Bengkulu? Karena saya membangun nama branding saya itu sejak lama. Ketika saya masih kuliah, saya yakinkan orang-orang bahwa saya ini bukan penipu, bukan orang jahat, bukan orang yang memakai uang orang lain, bukan orang yang asal-asal mengajak orang, tapi saya bertanggung jawab dengan apa yang saya jual. Bahkan ketika dulu, 6 tahun yang lalu, 2018, produk SR12 itu belum BPOM dan juga halal MUI. Itu ada satu hal yang sangat membuat saya sedih ya, tidak sakit hati, nggak sedih aja gitu ya. Itu ada pedagang sebelah itu yang tidak berhasil ngajak saya ke bisnis dia ngeledek bisnis SR12. Ngakunya aja muslimah katanya, tapi jualan produk yang nggak jelas halal dan nggak jelas BPOM-nya. Dan dia itu menulis status setelah melihat postingan saya, produk saya, dan juga setelah mengajak saya, tapi saya tidak mau atau menolak. Jadi di situ saya merasa apa? Bahwa
tidak semua apa yang kita sampaikan baik itu diterima baik sama orang lain. Nah, tadi ketika saya pulang ke kampung halaman, saya pulang lagi ke Jakarta, di sana omset itu luar biasa meledaknya. Saya bingung sendiri. Bahkan saya ngomong sama suami saya bingung nih, Bi. Kok bisa omsetnya segini? Teman-teman tahu nggak? Bulan pertama itu di bulan Juni itu omset saya 17 juta. Bulan kedua itu 30 juta. Bulan ketiga itu 60 juta. Bulan keempat itu 112 juta. Bulan kelima 179 juta. Bulan ke-6 198 juta. Bulan ke-7 Januari 2019 saya resmi menjadi distributor. Nah, jadi kenapa jalan itu dimudahkan Allah, didatangkan mitra dengan mudah? Padahal Pak Ihsan ya dan teman-teman, saya adalah orang yang tidak pernah berbisnis sebelumnya. Yang berbisnis itu suami saya. Kalau saya sendiri tidak ada pengalaman apapun. Bahkan pengalaman pengelolaan uang saya juga sangat buruk. Karena saya tadi tidak punya pengalaman. Nah, disitulah pentingnya kita ketika kita memutuskan sudah menjalani dan memilih SR12, kita tidak boleh berhenti belajar. Yang saya lakukan dulu 3 bulan pertama, apa kata suami saya? Pepetlah mentor kamu. Jadi rumah saya di Pamulang, rumah mentor saya di Depok. Saya samperin, saya naik Grab, saya bawa tuh 2 anak saya masih kecil. Ya, saya bawa 2 anak saya masih kecil, saya berangkat pagi, sore baru pulang. Apa yang saya lakukan di rumah mentor saya, Kak Titin sama Kak Helen? Saya menulis apa aja ilmu baru yang saya dapatkan dari mereka. Ini kulit tuh kayak gimana sih? Orang pakai pemula itu apa aja sih reaksinya? Gini-gini saya tulis. Besok saya jadikan itu redaksi untuk saya iklan di Facebook. Jadi saya semanual itu dulu teman-teman. Saya semanual itu. Jadi kalau teman-teman melihat Kak Cica hebat ya sekarang, bisa ngomong, bisa ini, aduh. Saya pernah bazar sama suami saya itu karena kita pengen pasar namanya, kalau teman-teman tahu ya, di Piladago Pamulang. Itu kami bazar jam 6 pagi sampai jam 9 pagi di belakang di dekat mobil itu di jalanan ya. Kami sediakan stand gitu kan, standing banner. Itu tidak ada yang beli, teman-teman. Jadi dari jam 6 sampai jam 9 pagi, bazar SR12 nggak ada satupun barang laku. Coba teman-teman bayangin. Kalau jadi saya mundur nggak kira-kira? Kalau saya mah enggak, saya senyum-senyum. Apa yang saya lakukan? Di nggak ada yang beli, ini sepi, kita live Facebook aja lah. Iya. Jadi saya sama suami saya live Facebook tuh 1,5 jam. Kita ngomongin ini, kita ngomongin apa, receh lah pokoknya. Ih, Kak Cica bazar apa ya? Aku balas lah di Facebook itu kan, ini SR12 Kak, apa itu? Ya udah lanjut WA aja lah Kak, kalau sini kan susah ngomongnya gitu ya. Jadi ya, istilahnya lanjut ke WA gitu. Alhamdulillah ternyata bazarnya nggak laku teman-teman. Tapi pulang dari bazar itu saya closing banyak mitra. Yang beli itu bahkan yang jadi mitra itu dari Facebook. Jadi saya mau kasih pelajaran bahwa dari hikmah perjalanan saya, boleh saja kita ikhtiarnya di sini, kita closingnya di mana? Kita ikhtiarnya hari ini di Jakarta, closingnya di Bengkulu. Ikhtiarnya di Jakarta, closingnya di Papua. Ikhtiarnya di Jakarta, closingnya di Lubuk Linggau, di Riau. Nah, di sini juga ada nih mungkin distributor kami dari Riau, dari Papua, dari Bengkulu, dari Surabaya, Kak Winda Ase nih dari Papua ya. Terus juga dari Makassar juga ada. Nah, itu di mana ya Kak Cica sama Coach Robi dapat mitra kok banyak banget di seluruh Indonesia. Bahkan di Aceh juga tadi kita habis kirim paket besar. Karena menurut saya sama Coach Robi, SR12 ini adalah apa ya? Bukan kayak tentang kita ikhtiar kayak mati-matian gitu, enggak sih. Tapi lebih kepada apa ya? Kalau kita itu bilangnya maksimalkan ikhtiar itu, ikhtiar buminya, ikhtiar langitnya. Nah, perjalanan saya tadi itu belum selesai teman-teman. Ketika saya awal menjadi distributor, itu saya bazar, saya banyak ditolak. Saya punya pengalaman satu juga yang mungkin teman-teman nggak percaya ya. Jadi saya itu ada orang yang mau ngotot beli minyak bulus.
Tapi dia maunya COD. Dia nggak bisa transfer. Dan dia butuhnya hari itu karena santrinya gatel-gatel kakinya. Waduh, saya bilang gini, ini udah sore nih. Hari kata suami saya, apa? Udahlah berangkatlah yang pakai motor katanya. Berangkatlah pakai motor, nanti ini. Tapi belanjanya sedikit ini, tempatnya lumayan jauh gitu ya. Singkat cerita, saya pakai motor. Pulang pergi adalah 1 jamnya. Ternyata ibu itu pengasuh pesantren. Jadi saya COD minyak bulus, harganya nggak nyampe 100.000, waktu itu 95.000, tapi niat saya adalah menolong dia. Walaupun saat itu mungkin secara bensin saya nggak balik, ya nggak? Rugi dong secara bensin, orang untung saya juga cuma seberapa, ya nggak? Tapi di situ hikmahnya adalah saya selalu berdoa di perjalanan saya. Ya Allah, saya nggak mau susah-susah ya Allah, saya maunya gampang. Maka dari itu mudahkan segala urusan saya. Nah, ini poin berikutnya hikmah yang saya mau share ke teman-teman. Bahwa kita itu jangan selalu mengandalkan kekuatan fisik kita. Jangan selalu mengandalkan diri kita untuk kita sukses. Nggak bisa. Kita harus punya istilahnya itu dalam tanda kutip itu amalan. Amalan apa supaya doa kita cepat terkabul? Amalan apa supaya kita cepat sukses? Amalan apa lagi supaya impian-impian kita cepat terkabul seperti judul yang hari ini? Kalau saya sendiri, kalau teman-teman pengen belajar dari saya, yang saya share adalah bukan hal-hal yang mewah, bukan hal-hal yang rumit, yang sulit yang saya akan share. Tapi insya Allah bisa teman-teman lakukan. Siap nggak? Siap nggak? Insya Allah siap ya. Insya Allah. Yang saya selalu lakukan, yang saya selalu lakukan adalah saya selalu minta ridho dan doa dari suami saya. Siap, Mak. Yang pertama yang selalu saya lakukan adalah di sela-sela ikhtiar saya, setelah saya iklan WA, iklan Facebook, saya selalu minta doa dan ridho dari suami saya. Ya. Karena suami kita adalah orang yang paling penting di hidup kita. Jangan sampai waktu yang kita korbankan untuk bisnis kita itu adalah waktu yang harusnya untuk suami dan anak-anak kita pakai untuk bisnis kita. Harusnya itu hak mereka kan, ya enggak? Tapi kita pakai nih untuk bisnis, tapi kita nggak minta izin gitu loh, nggak minta doa, nggak minta ridho. Akhirnya berkah nggak bisnis kita? Berkah nggak kira-kira? Nah, jangan merasa hebat, karena saya banyak bertemu dengan wanita yang merasa tanda kutip hebat ya. Ah, saya kan udah bantu suami. Saya kan Esardolus ini udah bantu bayar listrik, bayar sekolah anak, bantu suami. Oh, dia merasa berjasa sekali sudah bantu suaminya. Itu salah teman-teman ya. Makom kita sebagai istri itu tetap di bawah. Tidak boleh merasa lebih tinggi dari suami kita, walaupun nanti kita punya penghasilan dari SR12. Yang teman-teman harus selalu lakukan adalah, yang sudah saya lakukan, saya selalu minta ridho dan doa suami saya. Dan saya komunikasikan kepada anak-anak saya bahwa Bunda main HP nih nak, Bunda bantu orang, Bunda iklan SR12, Bunda jualan SR12. Karena apa? Saya tidak ingin anak-anak saya merasa kehilangan ibunya. Kehilangan orang tuanya. Karena orang tuanya main HP terus anaknya nggak boleh main HP, ya nggak? Nah, kita harus jelaskan dan komunikasikan dengan anak kita bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk ikhtiar membantu orang lain. Lalu kemudian yang kedua, selalu minta doa dan ridho kedua orang tua. Nah, kalau udah minta doa dan ridho suami, minta doa dan ridho lah dari ibu bapak kita dan ibu bapak mertua kita. Ini memang bukan pelajaran agama ya teman-teman ya. Ini bukan lagi ceramah juga. Tapi kalau teman-teman pengen sukses, ya inilah kuncinya. Karena nggak ada orang yang sukses itu, orang yang durhaka itu nggak ada. Ya. Ini adalah kuncinya. Jadi muliakan orang tua kita, muliakan mertua kita. Nah, insya Allah ya, tahun lalu kita sudah haji furoda. Haji furoda, qadarullah ya. Biaya haji sekarang itu yang furoda itu sudah hampir 1 M sekarang. Berdua ya. Satu orang itu bisa hampir 500 juta sekarang. Tapi
Sekarang, walaupun uang kita habis-habisan, kita selalu minta sama Allah dimampukan demi menyenangkan orang tua kita. Alhamdulillah ada jalan, dikasih jalan. Insya Allah tahun ini kita bisa hajikan juga kedua ibu kita. Kenapa? Karena itulah hakikat sebenarnya untuk apa kita berbisnis. Kalau menurut saya, untuk apa saya berbisnis adalah untuk membahagiakan orang-orang di sekitar saya. Kenapa Kak Cica nggak pernah berhenti semangatnya? Walaupun Kak Cica sekarang nih lagi kurang sehat nih ya. Alhamdulillah kemarin saya dikasih nikmat 3 minggu sakit ya. Alhamdulillah sekarang baru sehat. Tapi saya nggak pernah merasa nggak semangat gitu di hidup saya. Kenapa? Karena menurut saya selagi nafas saya masih ada ya, saya dedikasikan untuk orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya cintai. Untuk suami saya, untuk anak-anak saya, untuk ibu saya, untuk saudara-saudara saya. Nah, bahkan alhamdulillah ya, setiap tahun itu kita bisa keluarkan zakat yang itu bisa membantu saudara-saudara kita. Ya. Jadi kenapa kita harus sukses bisnis SR12 menurut saya? Sangat banyak orang yang harus kita bantu. Sangat banyak orang yang perlu uluran tangan kita. Jadi kalau kita jualannya nunggu kita semangat dulu, ya kita nggak serius untuk menolong orang. Malah diri kita yang perlu ditolong, bukan orang lain. Jadi kenapa baterainya selalu full Kak Cica walaupun Kak Cica kurang sehat? Karena satu impian saya selalu ingin melihat senyum di wajah orang-orang yang saya kasihi. Ya. Jadi mulai hari ini tanya mamanya, tanya papanya, tanya bapak ibunya, bapak ibu mau umroh nggak? Mau umroh nggak bapak sama ibu kira-kira? Tanya aja dulu. Pasti dia bilang, dari mana nak duitnya? Di situ, di situ. Disitulah semangatmu harusnya tumbuh. Mak, doain ya. Ini saya mau jualan SR ini buat umrohin mama nih duitnya. Tanya nanti setelah Zoom ini, cium tangan ibu bapakmu ya. Atau datang ke rumah ibu bapakmu, minta ridho dan restu mereka sama suamimu, sama pasanganmu. Kalau ada pasangannya. Bapak ibu minta doanya, minta ridhonya, kami mau jualan SR12 ini. Kami mau berangkatkan bapak ibu umroh. Ingat ya, di hati jangan ada keraguan. Karena bukan usaha kamu yang akan sampaikan orang tua kamu ke Baitullah, tapi Allah yang akan sampaikan. Jadi usaha kamu itu tidak akan pernah bisa mencapai orang lain itu untuk bisa ke sana, nggak bisa. Mengandalkan usaha sendiri itu nggak bisa maksud saya. Tapi kalau kita mengandalkan Allah dan minta ridho mereka, saya yakin di sanalah Allah akan mudahkan segalanya. Saya sudah buktikan itu teman-teman. Di mana saya mendapatkan banyak karunia di SR12 ini dari saya yang tidak bisa apa-apa di SR12. Dari saya yang tidak bisa berbisnis. Dari saya dan suami saya berjuang, kami dari kota ke kota membina mitra kami tanpa kami lelah. Coach Robi itu setiap pagi selalu voice note membina mitra-mitra CK tanpa lelah. Karena kami punya satu tujuan, bahwa mitra-mitra kami harus mencapai impian-impian mereka untuk mereka membahagiakan keluarganya. Jadi visi misi Pak Tony itu bagaimana SR12 ini bisa menghasilkan miliarder, tetapi orang yang bisa menjadi cahaya dan pelita di rumah tangga mereka. Orang yang bisa menjadi cahaya di keluarganya. Jadi kalau kalian sudah punya motivasi orang tua kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, kalian ingin bantu mereka, saya rasa tidak ada hal yang bisa menghalangi kita dari ikhtiar maksimal kita. Tidak ada hal apapun yang bisa mematahkan semangat kita. Tidak ada customer apapun yang bisa membuat kita mengeluh bahwa jualan kita tidak laku dan lain sebagainya.
Saya selalu mengajak mitra-mitra saya. Jadikanlah motivasi SR12 itu adalah motivasi menolong orang lain. Yang tadinya dia nggak punya penghasilan nih reseller kita. Bantu dia sampai punya penghasilan. Yang tadinya marketer kita nih yang nggak punya modal. Bantu dia sampai bisa jadi distributor. Ada di sini namanya Kak Rehana. Dari dia marketer nggak punya modal, sampai sekarang Kak Rehana sudah jadi distributor dengan omset ratusan juta setiap bulan. Ada namanya Kak Rabia Darni, Kak distributor kita di Makassar, dan juga Kak Rostia di Makassar. Itu Kak Rostia pernah cerita dengan kami, dulu dia tidak pernah makan makanan yang mewah. Sekedar ikan dia tidak mampu beli, dia hanya mampu beli beras saja yang bisa dia makan sekeluarga. Tapi sekarang dia bisa jadi distributor SR12 dengan omset ratusan juta. Dari nggak punya modal. Nah, itulah yang saya maksud dengan harapan. Bagaimana kita menjadikan SR12 ini adalah harapan untuk diri kita sendiri dan harapan untuk orang lain. Makanya kalau saya sering share itu, saya jarang share orang untuk beli produk saya. Tapi saya selalu sharing apa? Kalau kalian butuh manfaat produk saya, silakan beli. Kalau kalian tidak butuh, nggak usah. Kalau kalian butuh manfaat bisnis SR12, silakan saya berikan bisnisnya. Tapi kalau kalian tidak butuh, tidak usah. Jadi saya tidak pernah memaksa dan forcing orang untuk gabung dengan saya. Ada yang mau keluar dari saya juga saya tidak masalah. Ya. Jadi, yang selalu saya bangun bersama Coach Robi adalah bagaimana semangat kami di SR12 ini, semangat kami menolong orang lain. Jadi bagaimana kita bisa menggapai impian-impian kita itu adalah kita harus melakukan hal yang namanya marketing langit, ikhtiar langit, dan ikhtiar bumi. Ikhtiar langit itu apa? Sesuatu yang tidak mampu kita lakukan di dunia, tapi kita bisa melakukannya untuk memudahkan doa kita terkabul. Ya, jadi kalau menurut saya marketing langit itu nomor 1 daripada marketing bumi. Jadi sebelum saya memulai ikhtiar, saya justru lebih fokus memulai doa saya dulu. Ya. Jadi saya alhamdulillah kemarin bersama suami dinobatkan sebagai master distributor dengan pertumbuhan tim tercepat senasional dan juga omset pribadi yang terus bertumbuh. Salah satunya adalah bagaimana kami selalu konsisten untuk apa? Untuk menolong keluarga kami dan menolong mitra-mitra kami. Jadi kalau kita foundationnya sudah mau menolong orang lain, sudah membantu orang lain, itu yang akan memudahkan kita mencapai tujuan kita. Jadi kemarin ada mitra-mitra kami banyak, agen kami ada 20, subagen kami ada 20, reseller kami ada ratusan orang. Nah itu kami pandu bagaimana mereka jualan itu bisa jualan 500.000 sehari. Minimal 500.000 sehari. Nah, bagaimana kita supaya dapat banyak mitra, Kak Cica ya? Mitra itu akan datang kepada kita ketika kita mumpuni dan ketika kita mampu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau kita belum mampu membina orang, belum mampu bertanggung jawab dengan mitra kita, kita itu belum akan dikasih mitra sama Allah. Tapi kalau kita meluaskan hati kita, meluaskan diri kita untuk menolong orang lain, menyiapkan diri kita untuk menjadi tempat curhat orang lain, tempat konsultasi orang lain, tempat unek-uneknya orang lain gitu ya. Nah, itu Allah menganggap kita mampu menerima mitra sehingga apa? Walaupun ikhtiar kita sedikit, postingan kita sedikit, tapi Allah datangkan banyak mitra. Itu yang saya rasakan teman-teman. Sekarang ini saya cuma iklannya di TikTok, di Instagram, tapi saya juga bingung sama suami saya, kok orang itu pada japri pengen gabung ya? Padahal iklan saya simpel gitu loh. Kenapa kira-kira?
Karena saya sama suami saya sendiri sudah menyiapkan diri kami untuk menerima banyak orang. Nah, inilah jawaban mungkin kenapa di antara kita ada yang belum bisa mendapatkan mitra. Karena mungkin yang diurus adalah diri sendiri. Belum bisa mengurus orang lain. Nah, jadi kalau mau punya mitra yang banyak, siapkanlah diri kita, hati kita, mengurus dan membantu orang lain. Nanti akan datang tuh tiba-tiba, Kak, aku nih ada kenalan nih pengusaha ini dia mau jadi agen nih Kak. Wah, dia tapi reseller, tapi dia bawa agen. Ada kejadian di kita juga. Subagen bawa agen. Itulah namanya kapasitas diri. Jadi yang harus kita tingkatkan selalu adalah kapasitas diri kita, supaya kita siap menerima orang lain bergabung dengan kita. Bentuknya apa Kak Cica? Jangan lagi lah ya minta tolong postingannya yang galau-galau itu dihapus. Jangan lagi postingannya yang nyinyir-nyinyir itu dihapus. Itu tanda orang yang hatinya kecil. Kalau orang yang hatinya kecil, yang diurus adalah nyinyiran orang, omongan orang, sindiran orang, galau, dikit-dikit berantem sama suami, galau, kabur. Dikit-dikit ada mitra yang belanja di customer kita belanja di mitra yang lain disindir-sindir. Nanyanya sama siapa, gabungnya sama siapa. Nah, itu orang yang hatinya kecil ya. Kalau kamu mau jadi orang besar, kamu harus punya hati yang besar dulu. Sebelum Allah berikan kamu hati yang luas, hati yang besar. Ya nggak Pak Isan? Jadi ini mau punya omset ratusan juta, tapi ada yang nggak bayar 100.000, dibahas terus. Ini nggak make sense, nggak masuk akal, ya nggak? Jadi pengen omsetnya distributor nih, ratusan juta, tapi ada keluarga yang minta sumbangan 500.000, tapi dibahas terus. Ayo, dulu giliran aku susah kemana? Sekarang giliran aku ada duit. Ayo datang semuanya. Aduh, janganlah ya. Janganlah kayak gitu. Kalau kalian masih kayak gitu, fix kalian masih punya hati yang kecil. Saya malah seneng loh kalau ada tuh, saya sama suami saya tuh ya, ada orang yang datang sama kita nih, mau berhutang gitu. Emang nggak kita kasih sebenarnya senilai hutang dia, tapi ya kita transfer aja lah buat bantu-bantu dia sedikit. Ada keluarga nih minta bayarin ini, oh seneng kita. Kenapa? Alhamdulillah Bi, kita jadi jadi wasilah menolong orang lain. Allah titipkan kita rezeki itu bukan untuk kita beli ABCD sesuai keinginan kita, tapi ada titipan untuk rezeki orang lain yang harus kita bagi. Ya, mulai hari ini hatinya harus luas, hatinya harus besar. Nanti dengan sendirinya mitra-mitra itu akan datang kepada kita. Saya sudah buktikan ketika saya tidak peduli dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, hal-hal yang receh, keberlimpahan itu datang. Contoh hal-hal receh dalam rumah tangga apa? Mempeributkan suami yang nggak gantung handuk pada tempatnya. Itu hal-hal receh. Ya, meributkan anak yang numpahin susu, mecahin gelas. Jangan gitulah, hal-hal kecil diributin, ya. Bilang kalau anaknya mecahin gelas, nah nanti pabriknya mama beli, nah nggak usah ini, nggak usah sedih, nggak usah bingung. Ya. Jadi kita harus berpikir besar. Jadi suami nggak bantu sedikit, Kak Cica, andai ya aku punya suami kayak Coach Robi yang selalu bantuin. Oh, tidak semudah itu ya. Ya, banyak orang berandai-andai pengennya suaminya tuh kayak suami saya gitu lah. Kan beda orang. Suami saya, suami ibu. Ya enggak? Loh, kenapa suami kita harus sama? Maksudnya sama perilakunya ya. Karena apa? Karena kitalah yang membuat suami kita bersikap seperti itu kepada kita. Sikap suami kita itu tergantung sikap kita. Kalau sikap kita lemah lembut, baik, melayani, ya masa iya suami kita sering marah-marah sama kita? Ya enggak? Kalau kita
suka menolong suami kita, masa ya suami kita nggak timbal balik suka nolongin kita? Kalau kita sering peka sama suami kita, masa ya suami kita nggak peka sama kita? Jangan-jangan bukan suami kita yang belum support, tapi kitalah yang belum membuka diri dan membuka hati dan juga berkomunikasi yang baik sehingga pasangan kita belum bisa mensupport kita. Nah, gitu ya Pak Ihsan ya. Halo Pak Ihsan. Iya, Boleh Masya kita buka Allah. diskusi aja Pak Ihsan. Karena saya Siap, kalau udah siap. sharing tuh suka kepanjangan gitu. Kayaknya ini udah panjang, udah 1 jam saya lihat. Nggak apa-apa, Bu. Ini teman-teman kita juga siap setia mendengarkan Bu Cica nih, luar biasa. Tadi ada yang sampai siapin tisu ya kan, sampai Iya. tadi terbawa suasana, sampai ada yang mewek-mewek, Masya Allah. Dan juga Intinya tadi Pak ada, Ihsan, kalau menggapai bisnis wasilah SR12 itu kita harus selesai dengan diri kita. Harus betul, selesai dengan pasangan kita. Harus betul selesai sekali. dengan orang tua kita. Nah, mereka adalah jembatan kita untuk memperbaiki diri, untuk minta ridho, minta support. Jadi jangan malah jauh dari keluarga. Banyak orang mengabaikan keluarganya untuk bisnisnya, padahal salah. Keluarga dulu, baru bisnis. Gitu Pak Ihsan. Oke ya. Wah, luar biasa sekali nih hari ini, Bu Cica. Ya, benar-benar termotivasi. Ya, bagi teman-teman mitra bisnis SR12, ya semakin semangat lagi dalam mencapai impiannya. Ya, sampai dengan wasilah bisnis SR12 ini, Bu Cica dan juga suami dan juga keluarga sudah sampai haji furoda. Ya, siapa sih yang nggak pengen ya pergi haji? Pasti ini adalah salah satu impian bagi seluruh umat Muslim. Ya. Ya. Nah, teman-teman, oke kita selanjutnya akan membuka sharing tanya jawab ya, sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Master of Distributor kita bisa langsung raise hand dan kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya secara langsung dan juga akan dijawab secara langsung oleh Bu Cica. Oke, ini sudah ada yang sudah raise hand. Ibu Esti Mutmainah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cica. Waalaikumsalam Mbak Esti. Masya Allah, keren banget. Aku dari dulu udah ngefan banget sama Mbak Cica. Padahal cuma lewat lihat di Facebook atau lihat di Instagram atau di TikTok. Aku udah pengen banget bertemu langsung gitu deh. Terus alhamdulillah ini ada kesempatan seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Ini kalau misal semuanya seperti Mbak Cica ini, bisnis SR12 ini langsung yang reseller jadi agen semua. Amin ya. Oke, ini Mbak Cica ya. Gimana Mbak Esti? Tadi kan sempat bilang mengclosingkan mitranya 500.000 tiap hari. Itu bagaimana cara Mbak Cica? Oke. Nih, benerin. Udah, itu aja pertanyaannya. Oke, Mbak Cica. Oke, siap. Jadi cara ajarin reseller kita itu closing 500.000 sehari ya. Itu adalah dari berapa penghasilan yang mereka inginkan. Jadi kita kalau ada mitra yang gabung, kita tanya, kakak mau punya penghasilan berapa sih di SR12? Nah, nanti kita kasih range tuh pilihannya. Mulai dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta. Ya enggak? Nah, kalau dia bilangnya gini, 3 juta dulu deh Mbak Cica. Oke, 3 juta. 3 juta ini kita bagi per hari. Ini penghasilan ya, bukan omset. Penghasilan ya. 3 juta ini kita bagi 30 hari. Berapa jadinya sehari dapat uangnya? 100.000 sehari. Nah, kalau uangnya 100.000 sehari ini disesuaikan dengan status kemitraannya. Kalau dia reseller, harus jualan berapa biar dapatnya 100.000? 500.000.
Iya, dia suruh jualannya 500.000 sehari, otomatis dia punya penghasilannya 100.000 sehari. Kalau dia agen, minimal dia bisa jualannya berapa ya? 300 ribuan bisa, 350 ribuan. Kalau dia subagen sekitar 400 ribuan sehari. Kalau dia reseller sekitar 500 ribuan sehari. Jadi ditanya mitra kita pengen punyanya penghasilan berapa, bukan omset berapa. Ya Mbak Esti? Ya, karena ada orang yang bukan butuh duit 1 juta, butuhnya cuma 500.000 misalkan ya. Karena mungkin dia cuma butuhnya tambahan listrik aja gitu, dia nggak mau nabung, nggak mau berangkat umroh gitu ya. Pokoknya intinya nih reseller kita nih belum punya semangat hidup yang besar lah gitu. Jadi impian dia itu cuma baru pengen bayar listrik doang. Nah, katakanlah ke penghasilan yang dia inginkan 500.000 sebulan. Berarti 500.000 sebulan ini kita bagi lagi 30 hari. Gitu. Jadi setengah dari yang 3 juta tadi. Nah, jadi gampang mengajarkan orang itu disesuaikan aja sih kalau menurut saya dengan penjualan dia. Kalau dia mampunya 500.000 seminggu jualan, ya dia dapatnya 100.000 dong seminggu. Dikali 4 minggu berarti sebulan dia cuma dapat 400.000. Jadi kalau ada reseller kita yang jualannya 500.000 seminggu, ya sayang banget dia cuma punya penghasilan 400.000 sebulan. Kira-kira membantu nggak rumah tangga dia? Enggak, ya enggak? Kurang lah ya, kurang katakan. Lah terus gimana Mbak Cica biar bisa jualan 500.000 sehari? Saya juga pengen gitu ya enggak? Ya, kamu harus keluar, kamu harus ikhtiar. Nah, kalau kita konversikan ke produk 500.000 ini, ya kita bisa analogikan 10 susu Gomilku kecil. Ya enggak? Kita bisa pilih mau produk apa aja, nanti tergantung dia mampunya jualan apa. Oh ya udah Mbak, yang paling gampang tuh jualan susu karena semua usia masuk. Ya udah susu aja yang fokusin. Jangan nggak usah sok-sokan jualan krim-krim gitu ya. Nanti saingan kita banyak, nanti dia nggak semangat lagi jualan, akhirnya mundur teratur gitu kan. Yang paling gampang jualan susu ya udah susu aja dulu. Nggak banyak presentasinya. Jadi 10 susu kecil sehari itu sudah 525.000 ya Kak. Nah itu udah dapet tuh 100.000 sehari resellernya. Kalau nggak 10 kecil, jualah 4 yang besar. Jualan 4 besar susu Gomilku itu sudah dapat 100.000 sehari. Nah, teman-teman ajarkan marketernya seperti itu. Kalau teman-teman hari ini mau punya penghasilan cash 100.000 sehari, jualah ini susu saya 10 biji. Jualah ini susu saya 4 biji yang besar. Gitu aja, simple, sederhana. Kak, saya mau tambah dong deodoran segala macam. Ya udah tinggal tambahin, tinggal hitung-hitungin aja. Yang penting 500.000 sehari. Tapi Kak Cica, saya kan jualannya susah tuh kemana? Lah itu dia. Belum apa-apa udah ngeluh. Saya harus jualan kemana Kak Cica? Ya Allah, di Indonesia ini ada 270 juta manusia. Tetangga kamu itu ada berapa banyak orang? Nggak punya tetangga Mbak Cica, nggak usah jualan sama tetangga, sama saudara. Ah, tapi saudara julid semua. Ya udah jualan sama teman-teman Facebook. Tapi teman-teman Facebook aku sedikit. Ya udah jualan sama teman-teman WA. Tapi cuma sedikit Mbak Cica, cuma 20 orang. Ya udah nggak usah jualan, tidur aja. Nggak usah ikhtiar. Berhenti aja jadi mitra SR12, pensiun udah ya. Nggak usah banyak punya impian, mau umroh nggak usah, mau haji nggak usah. Kegedean, ketinggian cita-cita lu. Tapi ikhtiar lu yang kagak ada. Jadi kalau saya punya ketemu mitra yang kayak gitu, kalau Coach Robi bilang gede mau kagak ada ikhtiarnya ya. Kebanyakan ngeluhnya Mbak Cica. Ini kalau teman-teman keluar rumah itu, ketemu nggak kira-kira 10 orang? Ketemu nggak kira-kira 10 orang di luar sana? Kalau ke jalanan, ke pasar gitu, ketemu nggak 10 orang? Ketemu?
Orang loh ya, bukan jin. Ketemu orang itu bawa aja produk, bawa brosur, Bu, ini saya jualan susu Gomilku. Teman-teman tahu Lady Yakul nggak yang selalu dorong Yakul itu kemana-mana? Lah itu dia kan juga nggak punya apa-apa, nggak punya mitra juga. Dia juga nggak tahu jualan ke siapa, dia keliling aja komplek bawa Yakul, 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 Yakul. Loh, kita juga bisa lakukan itu. Susu Gomilku, sedia tester gratis. Buka aja bazar, buka aja depan rumah kita ada meja, bikin tester gratis, bikin X banner, bikin spanduk. Kak Cica harus punya toko yang enggak perlu. Dulu ketika saya mulai jadi agen itu, rak buku suami saya turunin, tuh bukunya saya masukin kontainer. Saya susun tuh produk-produk SR12 di lemari buku. Nggak perlu beli lemari baru, nggak perlu. Kecuali kalau omset kamu udah miliaran, ya perlu lah. Ya. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah yakin dulu kalau kita bisa closing 500.000 dan meyakini mitra kita bahwa mereka bisa nih jualan 500.000 sehari itu gampang, mudah. Gampang nggak? Kan dia yang untung. Kalau dia jualan 500.000, dia dapat duit 100.000. Kali 30 hari udah 3 juta sebulan, ya nggak? Iya kan? 3 juta sebulan itu udah gaji orang kantoran. Orang kantoran gaji 3 juta, kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Lah ini jualan susu Gomilku. Terserah mau kemana jualannya. Enak nggak? Enak nggak? Orang bisa sambil kerja kok. Di sini ada distributor saya dari Papua, dari Riau, namanya Mbak Citra. Ada nggak Mbak Citra di sini? Ada saksi nih orangnya nih ya. Mbak Citra itu sambil kerja dia. Sambil kerja, suaminya juga kerja. Terus kadang antar jemput sekolah anaknya. Terus dia jualan itu di sela-sela jam istirahat kantornya. Pulang kerja, dia COD tuh barang-barangnya. Sampai sekarang Mbak Citra sudah jadi distributor dan sudah mau resign. Ada nggak di sini Mbak Citra? Halo Mbak Citra. Ya, biar tahu teman-teman orangnya ada nih orangnya. Jadi saya nggak sekedar ngarang cerita. Ya. Jadi Hadir, kalau Mbak. ada nah, ini dia Mbak Citra nih. Mbak Citra gimana? Mulai dari bisnis SR12 dari mulai kerja kan Mbak ya? Iya, Mbak. Bisnisnya dari waktu Gimana itu subagen ya, subagen waktu itu. Ya. Jualannya gimana sambil kerja? Jualannya di mobil, Mbak. Nggak ada toko Ya waktu itu. Jualannya di mobil. Iya, bawa kardus di mobil, taruh di mobil. Ada yang beli langsung COD. Lama-lama jadi tahu tuh mobil merah itu ada SR12-nya enggak. Biasanya gitu. Oh gitu ya. Jadi Mbak Citra ini sambil kerja kadang nganter-nganter ini juga produk SR12 juga. Awalnya iya, Mbak. Jadi alhamdulillah kesininya lagi kayaknya udah nggak sanggup, Mbak, untuk COD. Jadi kita kerjasama sekarang, Mbak, sama ini bapak-bapak delivery kayak Maxim gitu, Mbak. Masya Allah. Jadi sekarang udah punya usaha dari rumah ya? Padahal tadinya ibu bekerja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Impian akhirnya terkabul ya Mbak Citra ya. Sekarang Mbak Citra sudah jadi distributor di Riau, Duri Riau, dan sudah punya distributor juga namanya Mbak Surasni di Riau ya. Nah, betelor juga Mbak Surasninya punya distributor lagi namanya Kak Darmailis ya. Luar biasa nggak bisnis SR12? Jadi kalau teman-teman nggak serius bisnis di SR12, akan banyak orang-orang lain yang lebih serius sukses di SR12. Jadi bukan soal, tetangga saya udah punya bisnis SR12, dia kayaknya udah sukses. Saya mah baru mulai jadi reseller. Di sana udah ada distributor tuh di gang sono no. Saya mah baru reseller. Mana bisa nih sukses kayak dia. Jangan.
Ita punya cerita ya, distributor Nita Apriliana di Banten, di Cilegon. Di sebelah rumahnya distributor Ayu Permatasari, itu tetanggaan sebelah rumah, teman masa kecil. Dua-duanya sekarang jadi distributor, omsetnya berapa? Kak Nita 14 miliar, Kak Ayu 4 miliar sebulan. Mereka tetangga. Ya. Masih mau bilang tetangga saya saingan saya. Enggak ya. Nah, di sini juga ada distributor saya nih Pak Isa, namanya Kak Ita Pramesti dari Jayapura nih. Ini kita ketemu di TikTok nih. Mana Kak Ita? Kak Ita, buka dulu Iya, kameranya. Kak Ita Assalamualaikum. ini, Waalaikumsalam Kak Ita. Kak Ita ini Ibu Bayangkari, suaminya ini anggota polisi ya. Nah, ini beliau ini ketemu sama kita di TikTok. Maksudnya lihat postingan saya, ya enggak? Nah, sampai kemudian teman-teman terbayang nggak nih? Mungkin teman-teman di sini ada yang dari daerah mana ya? Ini beliau paling ujung loh tuh, baca aja tuh, DU Papua. Baca tuh tulisannya DU Papua. Itu gimana dulu? Jadi agen dulu terus langsung ke Jakarta, gimana ceritanya? Seyakin itu di SR12 pun. Ya, jadi saya tuh taunya dari TikTok, kenal Bunda Cica. Terus alhamdulillah suami support dan mau juga tuh sama-sama kita langsung ke Jakarta. Padahal belum pernah ke Jakarta karena nggak punya siapa-siapa di sana, nggak punya saudara, nggak punya kenalan. Jadi beranikan diri aja dulu, Bismillah kita ke Jakarta. Terus kita ke pabriknya, ketemu ownernya, dan lihat langsung tuh SR12 tuh bisnis seperti apa sih. Dan alhamdulillah pulang dari sana kami bisa dapat tiket pertama distributor. Dan itu semua melalui jalur omset. Jadi ketika habis dari sana, dari pabrik itu langsung closingan tuh setiap hari berdatangan sub agen, berdatangan mitra-mitra baru, reseller. Dan kami belum punya agen saat itu karena kami posisinya agen juga kan. Jadi alhamdulillah lewat jalur omset bisa menjadi distributor tuh 3 bulan. Saya mengenalnya 2021 Oktober, SR12, dan November, Desember, Januari 2022 saya sudah tembus tiket distributor. Februari Itu semua melalui jalur omset. Betul. Iya. Alhamdulillah ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Ini luar biasa nih. Ini the power of ketemu doanya. Karena dulu saya pernah Alhamdulillah Kak Ita. Bunda Ita ini adalah jawaban dari doa saya. Karena saya doa gini, ya Allah pengenlah punya distributor paling jauh gitu. Saya nyebutnya bukan Papua sih, paling jauh aja gitu. Kan nggak ada lagi paling jauh sampai di Papua ya. Masya Allah. Jakarta tuh Jayapura. Alhamdulillah. Nah, luar biasa juga di Papua kita punya tim. Kak Ita ini sudah punya 3 distributor. Namanya Kak Sarini di ujung Papua ya. Di Papua Di Wamena. Teman-teman di Wamena. Jadi buat teman-teman yang berpikir di SR12 ini, saya kan wilayah ada saudara kita di Wamena. Suaranya pecah ya. Ya. Suaranya pecah ya. Boleh di unmute dulu Pak Raisan. Ya. Ada saudara kita di Wamena di ujung sana yang itu cuma bisa ditembus oleh pesawat aja, teman-teman. Itu bisa jadi distributor SR12. Itu teman-teman kebayang nggak sih jualannya gimana? Daerah pegunungan? Kebayang nggak kira-kira? Nah, ini tapi teman-teman, Kak Ita ini udah ngegolin Kak ini jadi distributor dengan omset ratusan juta, Kak Winda AC juga sama Kak Ella. Ini luar biasa. Jadi teman-teman, buat di daerah yang masih terbuka lebar, itu adalah pasar Blue Ocean kita. Buat kita meraih kesuksesan di SR12. Menurut saya ini SR12 baru saja dimulai. SR12 ini baru aja dimulai. Karena apa? Miliardernya baru sedikit, nggak asing. Harusnya setiap distributor itu ada di mana-mana. Harusnya setiap agen itu udah punya omset miliaran yang mereka nanti punya profit ratusan juta. Mau nggak kira-kira punya profit ratusan juta? Mau nggak? Ya udah, kalau mau diseriusin SR12-nya. Dibawa dalam doa. Ya enggak?
dibawa dalam permintaan kepada orang tua kita, doa kepada orang tua kita, doa pada suami kita, dibawa debut jadi distributor SR12 bulan sekian, minta tolong doakan, kayak gitu. Nah, di sini saya akan panggil nih Pak Ihsan ya, boleh ya? Saya akan panggil nanti suami saya, Coach Robi ini akan kasih booster bonus nih Pak Ihsan ya. Biasanya dia kalau di training itu dibayarnya 15 juta sejam Pak Ihsan, gimana dong? Ini karena saya kayaknya udah capek ngomong, saya minta tolong nih Coach Robi buat menambahkan biar teman-teman SR12 semakin semangat gitu loh. Ya enggak? Jadi ketemu master distributor, bawaannya pengen jadi distributor, ya enggak? Bukan malah melempem gitu ya. Pokoknya nanti insya Allah semuanya bisa jadi distributor. Nah, langsung aja kita panggil nih. Udah siap belum, Yang? Udah siap? Udah? Ya, oke, kita panggil. Coach Robi, mana? Coach Robi sini. Iya, aku udah ngos-ngosan. Ngapain ini Pak Ihsan? Wah, ada Coach Robi ini ya, mentor kita nih luar biasa. Istri saya aus, dia lagi puasa, baru sehat. Iya, Masya Allah luar biasa semangatnya. Puji saya emang kalau buat berbagi ini. Ya, dari kemarin saya bilang jangan dulu lah, kalau kan dia pagi sering aus banget, jadi agak kering gitu ya. Ya saya nemenin aja lah. Mungkin ada yang mau nanya-nanya, mau sharing-sharing boleh tadi ya. Nah, mungkin ada yang pertanyaan ya Coach ya, gimana supaya bisa tembus omset distributor? Mungkin ada nggak di sini distributor? Ada nggak? Coba Cung nih, siapa yang mau? Nanti lapor ke leadernya masing-masing, Mbak. Setelah ikut Zoom dari pusat, aku mau jadi distributor. Nah, sekarang tanya sama Coach Robi gimana caranya jadi distributor ya Coach, gimana? Oh gampang, cuman 3 bulan berturut-turut omsetnya 120 juta. Yeay. Bener sih, betul Coach. Bener itu. Ya, biar 120 juta itu gimana? Ya dikumpulin, dibagi 1 bulan berarti berapa omsetnya? 120 juta ya. 120 juta dibagi 30 hari berarti sehari omsetnya 4 juta. Berani nggak minta 4 juta? Oh, orang 100.000 aja masih, aduh gimana jualannya? Ya kan masih banyak yang minder-minder. 4 juta sehari, insya Allah 1 bulan omsetnya 120 juta. Benar nggak? Berani nggak? Siapa yang berani sehari kejar target omsetnya 4 juta? Saya udah minta 10 juta sehari. Oh, itu keren. Berarti sebulan 300 juta tuh omsetnya. Cakep. Caranya jualan. Enak aja tidur, ya kan? Kerja, ya kan? Doa, ikhtiar, action. Sebenarnya sih gini Pak Ihsan ya. Sebenarnya sih udah banyak yang pada tahu semuanya. Semuanya ini udah pada tahu saya yakin. Tapi males ngerjainnya. Banyakan alasannya gitu loh. Kalau kata orang Betawi. Orang kalau udah punya keyakinan, di sini siapa yang suka makan bakso? Ada? Suka makan bakso? Saya. Banyak lah ya. Kira-kira nih, kalau udah 1 bulan nggak makan bakso terus lagi pengen. Itu anak-anak pada ikutan makan bakso. Apalagi anak-anak tuh kalau udah pengen makan bakso pasti emaknya yang di apa ya diorok-orok apa di ojok-ojok istilahnya gitu. Ayo mak jalan. Siapa yang keluarganya senangnya jalan-jalan? Angkat tangan. Ada nggak yang keluarganya seneng jalan-jalan? Kalau udah bete, udah bad mood pasti wajib jalan nggak? Nah begitu. Jadi impian atau keinginan itu harus kayak gitu nih, udah kebelet nih. Pokoknya harus jadi distributor nih. Gimana caranya yang benar, yang halal, yang baik, pokoknya udah harus jadi nih gitu. Tapi kalau ya nggak apa-apa lah coach, masih reseller juga. Ya masih subagen nggak apa-apa lah, ada penjualan.
Sehari ini nggak ada yang nggak apa-apa, saya mah nggak ngoyok-ngoyok coach. Kan ada yang kayak gitu ya. Ya udah, berarti dia nggak punya semangat hidup gitu kan. Mendingan tidur aja, nyambel saya bilang, ketahuan. Ya kan? Coach, saya banyak banget ujian. Ada juga sini Pak Ihsan ya. Yang mereka itu pengen naik kelas tapi ujiannya banyak. Ada ujian sama suami, ada ujian sama anak, ada ujian sama orang tua, ada ujian sama mertua, aduh, ada ujian sama saudara, ada ujian sama tetangga. Memang mau naik kelas itu banyak ujiannya. Kalau nggak mau banyak ujiannya, nggak usah masuk ke kelas, gitu aja. Nggak usah sekolah. Kalau nggak mau ada ujian, ya kan, gitu. Ya kan, tadi diajak nangis sama istrinya, sekarang diajak ketawa sama lakinya. Ya memang kami ini seperti bumi dan langit ya, nggak jelas kami berdua ini ya. Istri saya demen bikin nangis, saya demennya bikin ketawa, makanya kami jodoh. Ya kan, suami istri kan harus akur ya kan. Soalnya banyak ya yang di luar sana suami istri yang belum jelas hubungannya, bener nggak? Iya. Ya kan, nikah udah 5 tahun masih berantem aja mulu. Hidup kita cuma sebentar, mendingan dibuat happy aja suami istri. Udah bisnisnya nggak maju, rumah tangganya bingung. Iya, gitu. Enak itu rumah tangganya harmonis, bisnisnya maju, duitnya banyak. Mau nggak? Itu dia bener. Mau nggak? Nah, kalau mau, perbaguslah komunikasinya. Setiap hari minta ridho suaminya. Baik sama mertuanya, orang tuanya. Nah, Coba dipanggil yang pada punya pasangan, coba pasangannya ikut nge-zoom di sebelahnya, coba. Coba cium tangannya, coba. Masya Allah. Tapi jangan keterusan ya. Suami saya kerja Coach. coach. Ya, suaminya lagi di masjid, Masya Allah. Suami solehah itu, soleh itu. Ya, kalau belum mati jangan dikubur. Soalnya masih hidup suaminya. Lagi di jalan, coach. Lagi tidur Habis sama sholat, anak, coach, Masya di masjid. Allah. Suami soleh itu ya, ngurus anak, istrinya nge-zoom ya. Istri macam apa itu? Aduh. Suami kerja coach, nggak apa-apa. Suami kerja, suami lagi di kampus, Masya Allah. Yang penting dapat ridho suami ya. Jangan dibuat ribet. Ini ada yang raise hand, mungkin ada yang mau nanya kali. Boleh tuh ya Pak Ihsan. Ada siapa Nah, nih? ya. Andi Suryanti. Boleh, silakan Boleh nih nih, Bu Andi. Andi Suryanti, boleh Bu nih diperkenalkan untuk bertanya Bu. Mau untuk aktifkan videonya Bu. Oke. Salam. Aduh coach, saya ini yang selalu apa ya? Apa? Nggak tahu deh gimana ya caranya ngomong. Yang selalu ngomong aja, Bun. luar biasa. Iya, tapi mungkin coach sudah sangat kenalin dengan saya. Yang selalu ngechatin coach, yang pagi-pagi ngechat coach di grup atau japri. Karena banyak keluhan tentang ini sih, masalah pribadi coach. Ya. Sebenarnya coach, saya ini alhamdulillah sudah gimana ya, sudah berjuang, tapi gimana ya mempertahankan itu. Saya punya perasaan hati supaya enggak apa ya, enggak sedih, enggak duka gitu. Gimana ya coach untuk Ya pegangan dulu, Ibu pegangan dulu, jangan nangis dulu. Saya susah dengernya. Iya, coach. Ambil tisu dulu. Ada ember nggak? Ada ember. Jangan nangis lah. Aduh, saya nggak ada di situ. Kalau ada di situ, saya bawain duren, saya bawain kue. Ini coach, gimana ya caranya supaya ini hati bisa tenang untuk menjual, supaya gimana ya, kalau semangatnya sih sudah luar biasa untuk berjuang, memprospek orang, melayani orang, bantu menolong, bermanfaat untuk orang, tapi gimana kalau
suami yang sering bikin sedih, bikin apa ya, Coach? Anak mungkin Coach nggak tahu gimana untuk mempertahankan Suami supaya masih bikin, eh, suami sering bikin ya sedih ya. ini, Coach. Jadi itu solusinya gimana ya, Coach? Bunda sudah berapa lama menikah? Sudah berapa 11 tahun? Coach. Berapa? Sudah 11 tahun. Sudah 11 berapa? tahun. 11 tahun. Sudah Oke. 11 Saya tahun. jawab boleh? Iya. Saya jawab boleh. Jadi gini, teman-teman siapa di sini yang pernikahannya sudah lebih dari 10 tahun? Angkat tangan, ada? Saya coach. Saya Semua banyak ya. 19 10 tahun ini berarti bukan hanya Bunda Andi ya. 10 tahun ini teman-teman sudah kenal belum watak tipe suami masing-masing? Sudah. Kenal. Kira-kira bisa dirubah atau tidak? tidak Tidak. Berarti semuanya tidak bisa merubah suaminya, betul ya? Sepakat ya? Bisa. Maka caranya supaya kita nggak sakit hati adalah terimalah suamimu sesempurna mungkin dengan kekurangannya. Coach, tapi dia begini, iya, bukan Bunda Andi doang. Ini di sini tuh banyak ibu-ibu suaminya tidak sempurna semuanya. Kira-kira suaminya menyebalkan nggak? Kadang coach. Dia juga pasti sebel sama saya. Istri saya juga pasti sebel sama saya. Kadang ya, kadang Kan enggak. saya suaminya. Jadi dia nggak boleh sebel lama-lama karena dia pasti tetap akan kangen sama saya, benar nggak? betul Begitu juga saya gitu loh. Saya juga nggak boleh marah lama-lama sama istri saya karena nanti saya pasti kangen sama istri saya. Begitulah rumah tangga, Bun. Jadi 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk memahami pasangan kita. Tapi kalau 10 tahun bunda-bunda nggak paham juga, berarti bunda adalah orang yang tidak peka sebagai istri. Ini saya ngomel sama para istri kalau kayak begini. Harusnya kamu udah tahu suami kamu ngambeknya bagaimana. Pengen suami kamu semangat gimana. Supaya dapat izin suami. Kemarin juga banyak tuh yang belajar. Coach, gimana caranya menaklukkan hati suami. Wah, ini materinya beda nih, Bun. Ini udah private coaching ini, Pak Isan ini. Ya, saya biasanya ada toolsnya. Nggak apa-apa, Bu. Bonus lah coach, bonus. Ada toolsnya biasanya ya di udah dapat salah bocoran satunya Coach dari mungkin Kak Cica. saya sharing ya. Kami punya tools namanya ada profiling personality ya. Jadi pribadi itu dicek dulu. Kenapa sih saya sering beda pendapat Coach sama suami saya? Ternyata secara keilmuan suaminya tipenya apa? Misalkan ada 5 tipe nih ya. Ada tipe logik ya. Suami saya tuh dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Nah itu tipe suami tipe logik. Kalau suami saya enggak Coach, dia seringnya nyuruh aja, action aja, suruh gerak aja. Nah ini suami-suami tipe action. Ada yang suami saya nih kalau ngomong nyakitin, ngecewain, bisa jadi suaminya orang emotion. Itu potensi bagus tapi salah gunain gitu loh. Ya kan? Karena suami itu bisa mempengaruhi kita, benar nggak? Nah, ini terjadi besar sekali, banyak. Dan memang ada ilmunya ya Pak Ihsan ya, untuk bagaimana bisa mengatasi pasangan ini. Cara paling gampangnya adalah tadi 10 tahun bukan waktu yang sebentar kita untuk memahami pasangan kita. Tapi masa iya sih Bunda Andi dan Bunda teman-teman yang lain, masa sih kalian nggak bisa naklukin suami kalian sendiri gitu loh? Ya kan, tinggal dirayu, tinggal di kok nggak kena suami saya. Berarti gimana dulu caranya ibu mendapatkan suami? Kok suami bisa mau gitu kan? Terus sekarang suami seperti di luar kendali. Dia sudah bukan milikku lagi. Pret ini curhatnya sudah terlalu dalam ini Pak Ihsan nanti. Tapi jujur Li, memang ya banyak bisnis tidak berkembang itu ketika suami istri belum bisa menyamakan frekuensinya sebagai suami istri. Tapi saya nggak akan ngajarin caranya gimana ya Bun ya. Cara paling gampang adalah begini.
Bunda boleh lakukan, ini tips yang biasanya saya kasih. Ini saya bocorin biasanya kalau private coaching aja nih ya. Saya kasih mau. Saya kasih rahasianya mau. Mau ya Coach. biar tambah Mau romantis sama Coach, suami ya. Mau Oke. Coach. Janji mau dikerjain. Habis itu nanti laporan sama saya ya. Insya Allah, Coach. Insya Awas. Allah. Mau Catat banget. ini. Yang pertama, mulai hari ini, nanti pas buka puasa, makan sepiring berdua sama suami. Suapin suami. Jangan ketawa. Piring berdua nggak kenyang. Ya tambahin nasinya, jangan pelit juga, sama nasi doang aja pelit kali. Tambahin lauknya yang banyak. Ini istri-istri nggak romantis ini. Baru dikasih tahu, jangan ngeyel, jangan ngelawan. Saya lagi ngajarin ini. Dengerin dulu. Kasih makan yang enak, masakin kesukaan yang enak, terus suapin suaminya. Ya. Sebakul berdua, benar ya, sebakul berdua banyak kali itu. Ya. Makan yang enak selama 7 hari. Ya. 7 hari. Tapi catat nih, selama 7 hari. Tapi catat, seakan-akan hidup kita nggak lama lagi berdua. Nggak tahu nanti siapa yang Allah panggil duluan. Anggap aja 7 hari itu kayak momen mau perpisahan. Ini benar, praktekin. Maka rasa kita akan timbul bahwa kita akan semakin sayang. Sebentar lagi suami saya yang meninggal atau saya yang meninggal. Maka 7 hari itu akan berkesan sekali. Kita maafin semua itu kesalahan dia. Yang ada karena timbulnya rasa sayang saja, benar nggak? Benar. Jujur Bapak Ibu, sudah banyak ini teman-teman kami yang suaminya meninggal atau istrinya meninggal. Maka kalau sudah meninggal, udah nggak ada lagi tuh marah-marah, kesel-kesel tuh nggak ada, benar nggak? Coba deh beneran, 7 hari nyuapin suami sambil diingat. Ini kalau nggak suami saya yang meninggal duluan, saya yang meninggal duluan. Kira-kira siapa yang sedih nanti, benar nggak? Coba bayangin aja dulu. Ini kalau biasanya saya nanganin masalah rumah tangga yang udah nggak jelas, ngerti nggak? Suami nggak bisa dibilangin, istri kagak kenal diomongin gitu loh. Tuh, udah lama nggak makan. Udah makan yang bareng yang enak. Tapi itu dalam rangka, ya Allah, kami ingin bersyukur lebih banyak. Kami ingin bersyukur lebih banyak, kami ingin lebih merasakan hidup ini. Siap nggak Kak Andi? Siap, siap. Ya, bismillah ya. Maaf ya, Udah Coach. pokoknya gini, rumusnya gini. Kalau suami belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka titipkan lagi dia kepada pemiliknya. Siapa yang kirim dia ke dalam kehidupan kita? Kan Allah yang kirim. Dan biasanya suami itu diciptakan memang untuk melengkapi kekurangan kita. Kita mungkin terlalu perasaan. Istri saya nggak punya perasaan gitu. Atau istri saya terlalu perasaan. Saya kadang-kadang nggak punya perasaan. Jadi kami memang sama-sama ya biasa aja. Ntar kadang-kadang istri saya baper. Sayanya malah ketawa ngakak. Hahaha. Ya memang kami diciptakan nggak jelas berduanya. Justru karena nggak jelas itulah kami cocok gitu kan. Jadi jangan terima suami itu selalu sempurna di matamu. Karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cakep. Sama kamu. Iya. Aja Coach Robi mah nih ya. Oke, Coach. Aduh. Luar biasa nih ya. Coach, Oke. Ya, bahaya nggak bulan puasa gombal? Batal nggak puasanya? si aman kayaknya. Aman ya. Asal jangan Aman, Coach, dikasih aman. ini aja es buah. Lah, betul. Oke, Coach, ini mungkin masih banyak yang mau bertanya secara langsung, tapi kita akan berikan satu kesempatan lagi bagi penanya nih, Coach ya. Nah, jadi satu pertanyaan satu ini akan kita pilih mewakili dari yang lainnya, ya. Nah, ya karena ini mungkin juga karena waktu juga dan beberapa mungkin saudara kita yang berada di wilayah tengah dan timur sudah memasuki asar atau mungkin sudah menjelang maghrib. Nah, ya kita juga ini kita akan berikan kesempatan kepada siapa nih ya? Ini ada 1, 3, 4, 5, 6 orang nih Coach. Kita akan pilih. Silakan Pak Isan yang pilih aja lah.
Faisan aja yang apabila nanti mungkin yang mungkin nggak terpilih nanti Kalau bisa bertanya bisa langsung pada jangan Bu Cica. yang di luar dari tim kami ya, dari tim lain aja nggak apa-apa biar kebagian. Iya, betul. Jangan Nah, Cika Dari dong. yang Palangkaraya, Coach. Ya, mana jangan yang Palangkaraya dari nih? tim CK Swat udah sering ketemu saya, mungkin dari tim di luar Nah, CK Belum boleh. pernah ketemu. oke, ini siap Saya, Ibu Coach. Satriani. Ya, silakan untuk bertanya. Ya, Cek audio. Assalamualaikum, Coach Robi, Mbak Cica. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa melihat wajahnya meskipun lewat Zoom. ya. Saya sangat terinspirasi dan punya impian pengen banget ketemu Coach Robi sama Mbak Cica karena setiap komunikasi dengan Coach Adam beliau selalu sebut-sebut Coach Robi dan sempat juga melihat Coach Robi melalui video call-nya Coach Anis. Alhamdulillah hari ini bisa jumpa. Qadarullah saya ingin bertemu Anda waktu seminar di Makassar ya, tapi tidak kesampaian. Hari ini bisa kita lewat Zoom. Alhamdulillah. Saya Satriani Ali Coach. Saya dari Nabire, Papua Tengah. Leader saya adalah Haji Sukri atau Mini, cucunya Ma Intan sama Coach Anis. Oh iya. Inti pertanyaan saya, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya bergabung di SR12 berawal dari konsumen, dari penyakit GERD, kemudian akhirnya bergabung menjadi mitra. Jadi dari awal bergabung itu, awal mengenal atau mengkonsumsi itu akhir November 2022. Alhamdulillah 26 November. Di Desember Alhamdulillah saya sehat setelah minum Gomilku. Jadi saya fokus di SR12 itu jadi agen di Januari, 9 Januari 2024. Alhamdulillah bulan ini sudah tembus 1 tiket DU dengan omset 131 juta dari Masya Allah. rekapnya Bu Intan. Di perjuangan itu berawal tidak ada bakat jualan, Coach. Saya cuma bakat ngomong. Saya seorang MC, Coach. Saya juga ASN, tapi nggak punya bakat jualan. Saya jualan SR12 itu niatnya hanya ingin berbagi sebanyak-banyaknya informasi share Gomilku untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang menjadi kendala saat ini, saya kewalahan memberikan atau memenuhi permintaan mitra dan konsumen, Coach, Masya karena kan Allah. butuh dana besar. Ya, jadi jujur, ya, jadi saya jadi agen itu saya pakai biaya semester kuliah saya, Coach. Allahu Gitu. Akbar. Jadi ketika permintaan banyak, setiap barang datang habis, semua teriak Gomilku, Gomilku masih di kapal. Barang datang, saya order belum datang, teriak Gomilku, Gomilku. Nah, sekarang saya udah tambah orderan masih aja kurang, Coach, gitu. Nah, saya ingin Masya Allah. minta triknya gimana. Saya udah jujur dari awal sama Coach Ani sama Coach Adam, saya nggak bakat manajemen keuangan, saya orangnya royal, boros. Tapi dengan masuk di SR12, boros royalnya saya itu saya pakai kalau ada orang tua ataupun calon konsumen itu yang memang sangat tertarik pengen nyoba, nggak punya duit, saya kasih aja gitu, Coach. Yang kecil-kecil itu saya kasih aja, nggak kasih beli. Tapi kadarullah Masya Allah. dari dia ngomong testimoni cocok, akhirnya malah berdatangan mitra-mitra ataupun konsumen dari yang tidak disangka-sangka. Nah, saya ingin minta Coach gimana memantaskan diri saya menjadi distributor, apa yang harus saya persiapkan saat ini, berjuang untuk tiket DU kedua ya. Untuk DU2 tiket yang Oke. dari Mbak Intan itu masih kurang beberapa lagi untuk tembus tiket DU kedua. Sementara di lapangan ada beberapa itu apa ya? Saya ngajak dia memang tanpa modal dia join juga dari konsumen seperti saya sebelumnya penyakit GERD. Jadi banyak konsumen saya penyakit GERD dengan asam Ya. urat dan kolesterol. Nah, karena memang dasarnya nggak tegaan, mereka bilang, saya cocok sama susunya, cuma belum ada duit. Boleh nggak saya dianterin dulu, nanti duitnya nyusul setelah gajian atau apa. Nah, setelah gajian,
ternyata ada kebutuhan mendesak, saya nggak tega mau nagih kos. Nah akhirnya sekarang ketika permintaan banyak, kalau untuk 1-2 nggak akan mempengaruhi kan kos. Nah tapi kalau keberlanjutannya itu Ya. kan kita harus Oke. punya jiwa Pasti yang berani bermasalah ya. nagih gitu. Nah Ya. sekarang kira-kira seperti apa Ya. menyiasati seperti itu kos. Makasih. Oke. Baik, ini mungkin dialami banyak teman-teman ya. Yang pertama saya ucapin selamat karena Bunda Satriani ini justru di posisi yang orang lagi bingung-bingung orderan, dia malah dikejar-kejar orderan, bener gak? Barang belum nyampe, udah banyak yang pesan. Ini berarti sudah mulai dikejar-kejar rezeki ya. Tapi harus pintar dalam mengelolanya. Yang pertama, karena tadi niatnya adalah menolong orang juga ada ilmunya, ada seninya. Ya, jangan sampai begini. Bedakan antara uang sedekah berbagi dengan uang bisnis. Kalau yang tadi itu ada dicampur-campur tuh gayanya ya. Benar. Satu sisi sedekah, satu sisi ngasih barang dulu tapi orang nggak bayar, itu nggak boleh di SR12. Ya, apalagi pakai tempo, itu nggak boleh. Ini direct selling, jualan langsung, bayar dulu baru uangnya barangnya kita kirim atau diambil atau dikirim lewat paket, ya enggak? Jadi enggak ada lagi boleh hutang-hutang. Di SR12 enggak boleh hutang-hutang, ambil dulu terus barang bayarnya nanti gitu tuh enggak boleh ya. Kecuali nih misalkan itu orang susah, maka akatin, ya udah saya niat sedekah dan gak usah ditagih lagi. Karena saya juga pernah melakukan itu. Oh ini bukan bisnis, tapi ini kemanusiaan. Sudah, maka pisahkan. Tapi jangan semuanya kemanusiaan. Barangmu habis juga nanti. Ya, bisnisnya nggak lancar juga ya. Jadi harus benar-benar clear. Kalau misal mau sedekah, ya sudah buat aja. Saya punya 2 juta barang buat sedekah. Tapi yang 40 juta barang saya ini bisnis gitu loh. Iya. Jadi harus pintar memanagenya. Ya, jangan sampai mencampur adukan. Dan tidak boleh juga sistem bisnisnya ke tim itu dihutang-hutangin atau ditempo-tempo. Tetap pakai rule bisnis yang benar. Bahkan ada tim yang packing dulu sih, ya kan? Kemudian ntar juga aku bayar, oh enggak bisa. Di kami SOP-nya bayar dulu, barang baru dikirim. Jadi Mbak Satriani harus tetap belajar ke mentornya bagaimana cara bisnis yang benar. Karena salah membuat bisnis, banyak tuh yang akhirnya coach saya nggak bisa belanja lagi loh. Kan kemarin barangnya banyak. Ya tapi dihutangin. Ah, yang salah siapa? Yang salah sendiri berarti. Ya, jangan sampai kayak gitu. Kebanyakan subagen dan agen itu salah manajemen ketika banyak dihutang-hutangin. Dan itu terjadi juga pada distributor-distributor terdahulu. Karena salah manajemen. Nah, Kak Satriani jangan mengulang hal yang sama. Kalau mau open PO, ya kan? Nanti barangnya datang, dikasih kabar, ada uang, barang dikirim. Simple begitu. Terus, distributor itu bonus. Yang paling penting adalah kebermanfaatannya, benar nggak? Jangan gara-gara pengen ngejar distributor, terus akhirnya melanggar banyak aturan. Contoh, memaksakan diri, berhutang buat jadi distributor, ya enggak? Tapi kalau bisnisnya berputar, investasi itu diperlukan. Apalagi tadi kan sudah pakai biaya uang kuliah, waduh. Beresiko kalau nanti kuliahnya enggak selesai bagaimana? Tapi kalau berani beresiko, coach, nggak apa-apa sih. Yang penting nanti sebelum bulan kedua, bulan ketiga, saya sudah lunasin. Itu jiwa pebisnis. Karena ada tim saya juga dulu yang dia berani jual mahar pernikahannya untuk join agen. Tapi sekarang dia sudah kalau dihitung dulu 5 gram lah, 5-10 gram yang dikeluarkan. Sekarang bisnisnya kalau etalasenya dihitung bisa sampai 100 gram lebih. Bahkan sekarang sudah punya mobil Veloz yang dulunya datang ke Jakarta itu naik bus. Datang ke Jakarta suami istri sudah datang bawa mobil Veloz cash dari bisnis SR12. Ada perjuangannya memang. Ya, jadi berjuanglah sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik.
Tapi ingat, rule-nya harus tetap. Jangan sembarangan menyalahgunakan aturan dari perusahaan dengan nitip-nitip barang atau pinjem-pinjemin barang, kecuali yang sedekah tadi gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya lagi, tanya leader langsungnya, Kak Intan atau tadi Coach Adam gitu ya, untuk apa yang harus saya lakukan. Nah, manut saja sama leadernya gitu ya. Semangat Kak Satriani. Gitu Pak Isan. Oke, terima kasih Bu Satriani. Ya, selamat ya Bu atas tiket pertamanya. Semoga lancar untuk mendapatkan tiket kedua dan juga tiket ketiga hingga mendapatkan kursi hangat distributor. Ya, kita doakan semuanya agar semuanya juga di sini teman-teman yang memang ingin benar menjadi distributor ya, semoga dimudahkan oleh Allah, ya diberikan kelancaran ya agar bisa mendapatkan kursi distributor ya. Oke, ya. Pertanyaan tadi dari Bu Satriani adalah mewakili dari teman-teman yang lain dalam hal bertanya. Mohon maaf apabila mungkin dalam hal ini belum ada kesempatan untuk bertanya, bisa nanti mungkin sharing sama Bu Cica secara langsung, bisa nanti follow Instagramnya Bu Cica ya, atau mungkin nanti bisa tanya langsung ke leadernya ya bisa, karena mungkin juga kita berkaitan dengan waktu. Kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain ya. Semoga kita semua diberi kesehatan agar dapat bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya ya. Oke. Gimana Bu Cica, ada tambahan lagi dari Coach Robi mungkin mungkin kita sepatah dua conclusion kata ya, sebagai Kak closing Ican ya. statement-nya sebelum kita mengakhiri Zoom kita pada hari ini? Ya, jadi buat teman-teman yang hari ini baru memulai SR12 dan juga sudah memulai SR12 tapi masih berjuang gitu ya, belum jadi distributor atau jadi distributor tapi belum maju-maju, terus aja bergerak, terus berikhtiar, pelajari banyak hal, marketing apapun itu silakan pelajari, tapi juga kuatkan marketingnya di dunia dan juga marketing langitnya juga. Itu aja 2 kunci sukses di SR12, ikhtiarnya maksimal di bumi, tapi doanya melangit gitu ya. Nah itu insya Allah cepat terkabul, cepat tercapai impian-impiannya di SR12. Masya Allah, luar biasa Kalau ya. Coach Robi apa? Silakan Kalau Coach, saya, sepatah dua katanya Coach, closing statement. setiap orang itu punya ujian hidupnya masing-masing. Kalau ujian itu berat, maka kamu harus lebih kuat daripada ujian itu. Karena hanya orang kuat aja yang bisa lulus ujian. Jadi jangan tolak ujian-ujian itu, beda-beda level. Ya, ada ujian hidupnya di keluarganya sama orang lain nggak akan pernah sama. Tapi kamu harus lebih kuat daripada ujian itu. Karena Allah nggak salah pilih kamu untuk jadi orang yang terhebat mewakili keluarga kamu. Insya Allah. Berjuang terus, sukses terus buat semuanya mitra SR12 se-Indonesia. Amin. Jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini, karena kehidupan juga nggak pernah menyerah untuk kasih pelajaran buat kita. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ini closing statement dari Bu Cica dan juga Coach Robi, luar biasa. Semoga menular kepada kita semua yang hadir pada acara hari ini. Ya, baiklah, tak terasa nih kita sudah kurang lebih hampir 2 jam ya, 2 jam bersama Bu Cica, bersama Master of Distributor kita yang telah memberikan bagaimana sih kisah perjalanannya sampai dengan tips-tips dan juga yang bisa kita dapatkan pada hari ini dan juga bisa kita lakukan dalam aktivitas bisnis kita. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Coach Robi dan juga Bu Cica atas waktunya, ya, atas materinya, atas pengetahuannya, atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Sama-sama, Pak Semoga Isan. dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang luar biasa dan juga kesehatan. Dan kepada Bu Cica, semoga sehat-sehat selalu dan juga Coach Robi, ya agar selalu bisa membina kita semua dan membimbing kita memberikan arahan-arahan lebih baik lagi. Amin. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua mitra bisnis SR12 yang senantiasa dari awal Zoom sampai dengan akhir Zoom senantiasa tetap stay ya untuk mendapatkan materi-materi yang luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman semuanya dan jangan lupa kita hari Senin akan ada lagi Zoom Mantap Ramadan. Temanya adalah The Power of Sedekah yang akan disampaikan oleh Coach Ridwanto. Oke, selanjutnya sebelum kita closing, kita foto bersama dulu. Ya, mohon untuk semua mengaktifkan videonya on cam. Nah, ini ada beberapa layar. Saya akan memfoto yang kira-kira ada yang sudah on cam aja ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Oke, 4 kali ya. Ada 4 layar nih. Oke, siap.
Mulai. 1, Tasya ngomong 2, saya. 3, senyum. Oke, sekali lagi ya. Oke, siap lagi. 1, 2, 3, ganti gaya. Abang Henry nongol. Oke, sekali lagi. Di layar selanjutnya ada layar 3 ini. Oke, foto lagi. 1, 2, 3. Layar keempat, coba kita cek masih ada layar 4 yang aktif. 1, 2, 3. Oke ya, udah cukup layar kelima, ternyata tidak ada yang on cam. Oke, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir Terima pada kasih, jurnal hari ini. Jangan Coach lupa Robi, untuk Bunda Cica. Sehat diisi selalu. form absensinya ya. banyak, Oke, evaluasi Coach. dari kita Kasih, semua. Coach. Semoga Sampai pertemuan yang akan jumpa. datang lagi. Kita akhiri dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Cica, Coach Robi, dan teman-teman semuanya. Saya Ihsan Fajri. Terima kasih Mohon Kak Cica dan Coach pamit Robi. apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makasih. Ihsan. Terima kasih Semuanya, Coach Robi, Coach Cica. Cica, makasih. Nabi itu meminta kita cerdas beramal. Bahkan kalau modalnya sedikit, kata Nabi, cari yang keuntungannya banyak. Namanya sedekah jariyah.